Economic Forum 2023 kembali digelar di Davos, Swiss pada 16 hingga 20 Januari 2023. Perhelatan tahunan para pemangku kepentingan ekonomi dan bisnis dunia ini juga dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tema yang diusung dalam Forum Ekonomi Dunia tahun 2023 ini adalah Cooperation in Fragmented World. Konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia terus membayangi perekonomian global. Bahkan dalam laporan Dana Moneter Internasional atau IMF pada tahun kemarin, sepertiga negara di dunia diperkirakan alami resesi pada tahun 2023 ini. Seperti tahun sebelumnya, Indonesia rencananya akan menggelar rangkaian kegiatan di Pavilion Indonesia di sela acara di Davos. Pada tahun ini akan ada 3 menteri yang akan mengisi sesi paparan di Pavilion Indonesia. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga akan promosikan investasi untuk ibu kota negara di Forum Ekonomi Davos tahun ini. Seperti kita ketahui, Forum Ekonomi Dunia di tahun 2023 ini dihadiri oleh 2.700 pemimpin ekonomi dunia dari 130-an negara, termasuk dari kepala negara sampai penggiat sipil. Tim Liputan, IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, efektivitas Forum Ekonomi Dunia bagi ekonomi dunia ke depannya, sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Fitra Faisal selaku Direktur Eksekutif Next Policy. Kita akan langsung sapa saja Pak Fitra. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, Mas David. Ya, terima kasih Pak Fitra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pelaksanaan Forum Ekonomi Dunia kembali digelar setelah beberapa tahun absen akibat pandemi COVID-19. Nah, ini juga cukup menarik, antusias dari negara peserta juga cukup tinggi ini, Pak Fitra. Bagaimana Anda melihat atau mencermati pelaksanaan event di tahun ini terkait dengan pertemuan Forum Dunia dalam konteks perkembangan ekonomi dunia sampai sejauh ini? Ya, Mas David, ini kalau kita lihat agenda atau temanya yang akan dibahas atau potensi resiko dan juga permasalahan itu sebenarnya sejalan dengan apa yang kita lihat kemarin di G20 ya. Permasalahan iklim, kemudian permasalahan deglobalisasi dan seterusnya. Tapi yang menjadi fokus utama kali ini adalah masalah fragmentasi. Nah, apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah ketika kita sekarang sebenarnya menghendaki dunia ini semakin negara di dunia ini semakin terhubung, tetapi yang terjadi adalah bukan integrasi, malah fragmentasi. Jadi negara-negara ini menjadi lebih proteksionis dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini yang kemudian menjadi topik pembahasan World Economic Forum kali ini, karena untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan baik di jangka pendek maupun jangka panjang, terutama di tahun 2023 ini diperlukan kerjasama global yang lebih intensif, gitu kan. Nah, kalau berdasarkan asesmen resiko dari World Economic Forum, yang permasalahan terbesar yang akan dihadapi dunia kali ini di tahun 2023 adalah cost of living, yang mana ini lebih banyak dipicu oleh constraint dari sisi supply, gitu kan. Nah, oleh karenanya memang diperlukan usaha-usaha untuk menggelontorkan atau kemudian mempush kerjasama global dalam hal ini supaya untuk menghindari risiko krisis atau resesi di tahun 2023, Mas David. Baik, dalam kegiatan Forum Ekonomi Dunia pada tahun ini, kemarin juga sudah lakukan beberapa survei ini, Pak Fitra, di mana dari hasil survei tersebut, CEO eksekutif perusahaan, kemudian juga ekonom yang ikut hadir dalam kegiatan ini mengatakan bahwasanya potensi resesi di 2023 peluangnya juga cukup besar ini. Bagaimana Anda melihat posisi ini terkait juga dengan dampak pergolakan yang terjadi di tahun 2022 lalu? Ya, secara umum dari global melalui assessment, tidak hanya survei yang tadi disebutkan oleh Mas David, tetapi juga ada dari IMF, World Bank, Bloomberg, yang melihat tahun 2023 ini cukup gloomy gitu ya. Tetapi kalau kita disagregasi berdasarkan lokasi begitu ya, mayoritas negara-negara Asia ini jauh lebih diuntungkan ketimbang negara-negara di Eropa atau negara-negara Barat pada umumnya. Itu kalau kita bisa bedakan antara negara maju dengan negara berkembang.
untungnya untuk negara-negara berkembang, terutama juga dalam hal ini kita juga melihat posisi Indonesia ini dilimpahi oleh input produksi yang signifikan, melimpah gitu kan. Nah, dibandingkan dengan negara-negara maju mereka yang justru langka. Nah, oleh karenanya ini yang kemudian memicu naiknya cost of living mereka. Dan ini juga yang memicu sepertiga dunia ini kan probabilitas resesinya besar gitu ya. Dan ada sekitar 30 sampai 40 negara mengantre di IMF. Nah, itu kondisi global. Tapi kalau kita sekali lagi fokus ke Asia, terutama di ASEAN dan sekitarnya, kita sebenarnya dalam kondisi yang cukup solid. Tetapi ya yang harus diwaspadai adalah sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu dan sering disampaikan juga bahwa oke, kita optimis, oke, pertumbuhan ekonomi kita solid, tetapi dunia ini kan terhubung sebagaimana layaknya organisme. Kalau misalnya terjadi masalah di satu sisi dunia, pasti akan berdampak juga dengan Indonesia. Nah, oleh karena kita harus juga antisipasi apa yang harus kita lakukan ke depan. Itu kalau kita lihat dari sisi Indonesia. Tapi kalau dari sisi global, apa yang harus dilakukan, gitu ya, terutama ekonomi besar dunia, ya, mengintensifkan kerjasama. Karena sejatinya kerjasama itulah yang kemudian bisa membantu dunia ini keluar dari potensi resesi atau krisis, bukan kemudian fragmentasi. Nah, fragmentasi ini kan muncul karena masing-masing negara di dunia ini ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Melakukan usaha-usaha proteksionis. Nah, itu yang sebenarnya lebih kontraproduktif. Nah, ini yang kemudian menjadi semacam tema dari World Economic Forum. Mengintensifkan global economic cooperation, mengintensifkan jaringan rantai produksi global, gitu, Mas David. Baik, terkait dengan resesi global di tahun ini, terkait juga dengan peluangnya Pak Fitrah, banyak pihak yang mengharapkan pembukaan ekonomi China paling tidak ini sedikit akan mengimbangi di tahun 2023 ini. Kemarin juga dalam pertemuan Forum Dunia, perwakilan dari China juga mengatakan mereka sangat optimis pertumbuhan ekonomi akan mengalami penguatan di 2023 sampai dengan 2024. Paling tidak ini juga mengangkat dari pelemahan ekonomi global, kemudian juga negara-negara yang memiliki kerjasama yang cukup erat termasuk Indonesia juga dinilai akan terdampak positif nantinya. Iya, Mas Devi. Jadi pengumuman pertumbuhan ekonomi China kemarin ini sebenarnya di satu sisi kita melihat bahwa pertumbuhan 3% ini sebenarnya di bawah rata-rata mereka selama satu dekade terakhir, ya, apabila kita keluarkan efek pandemi. Tetapi di sisi yang lain 3% ini sebenarnya di atas konsensus dari para ekonom yang menduga cuma 1,8%. Artinya sebenarnya dalam hal ini ya cukup positif karena kan dengan pembukaan ini artinya banyak peluang-peluang ekonomi baru gitu yang tumbuh. Di mana kita lihat bahwa China ini adalah powerhouse-nya tidak hanya di Asia tapi juga di dunia. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa ya ada semacam optimisme ya. Dengan pembukaan ekonomi di China, mereka sudah kemudian berangsur-angsur meninggalkan zero COVID policy-nya. Dan kita lihat juga perkembangan ekonomi mereka, forecast-nya juga cukup positif di tahun 2023 ini, ya, di atas 5%. Artinya ya kita juga bisa terbawa efek bandwagon itu, gitu ya. Tapi di sisi yang lain kita juga harus melihat bahwa dengan China yang tumbuh, mungkin saja ada semacam prospek-prospek ekonomi yang terdivert ya, yang sebelumnya dimanfaatkan oleh Indonesia pada akhirnya kembali lagi ke China. Karena selama pandemi kita sebenarnya juga sedikit menikmati jadi dari pelemahan ekonomi China ya, karena kita dalam konteks yang jauh lebih sustainable dari sisi pertumbuhan ekonomi, dari sisi produksi, maka kita mampu untuk kemudian menyediakan input buat negara-negara yang sebelumnya tergantung pada China. Ya, apa yang saya sebut sebagai China factor. Tapi di sisi yang lain kita juga harus melihat bahwa cost and benefitnya seperti apa. Saya lebih percaya bahwa pertumbuhan ekonomi China itu jauh lebih kemudian positif pada Indonesia ketimbang kita memanfaatkan peluang yang hilang akibat China kemudian melemah, gitu ya. Karena biar bagaimanapun chain reaction-nya itu jauh lebih signifikan ketika China itu tumbuh. Karena ini akan juga memperbaiki keseluruhan ekosistem tidak hanya di Asia, tetapi juga di dunia, yang mana kita pada akhirnya akan dapat memanfaatkan itu dengan baik, gitu, Mas David. Baik, di luar dari potensi resesi global, kemudian juga langkah antisipasi yang dilakukan oleh beberapa negara, Forum Ekonomi Dunia adalah forum untuk membahas semua, bekerja sama, paling tidak untuk minimalkan potensi-potensi ke depannya yang akan terjadi. Kita akan coba bergeser ke
isu lainnya, Pak Fitra, ini juga terkait dengan krisis energi dan pasokan pangan ini. Beberapa proyeksi juga mengatakan mungkin akan bisa terjadi untuk di 2 tahun ke depan. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Ya, kalau kita lihat terakhir di G20 itu ada bagian dari komunike dari sekitar 50-an poin, itu yang lebih banyak memang menyoroti efek disrupsi dari value chain, terutama dari sisi ketahanan pangan. Dan itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari PR bersama untuk negara-negara G20, yang mana mayoritas negara G20 itu kan juga berada di World Economic Forum kali ini gitu ya, dan ini saya rasa menjadi agenda yang berkaitan ya dengan potensi resiko sepanjang tahun 2023 ini. Nah, oleh karenanya kembali lagi kita bicara mengenai kerjasama dan juga kolaborasi gitu ya. Sebelumnya juga saya sebenarnya sering menyampaikan bahwa kita ASEAN ini sebenarnya bisa menjadi lumbungnya dunia ya. Dan sementara di sisi yang lain oke, kita bisa menjadi lumbung, tetapi di sisi yang lain kita juga membutuhkan investasi untuk kemudian mengembangkan infrastruktur yang memadai supaya logistik dan juga transportasi ini bisa menjadi lebih less costly dibandingkan dengan sebelumnya. Dan oleh karenanya ini kolaborasi global menjadikan ASEAN dan juga negara-negara Asia menjadi lumbung global, gitu juga dengan bagaimana partisipasi dari negara-negara maju ini untuk kemudian menyediakan investasi yang memadai untuk bisa menjamin ketersediaan lumbung tersebut. Nah, ini adalah kolaborasi yang kita harapkan. Dan di forum G20 kemarin sebenarnya sempat kemudian diungkap bagaimana best practice di Turki ketika mereka menjalankan logistik powerhouse itu dengan baik, dan mereka sekarang bahkan melaju di atas ekspektasi orang-orang ya, ketika inflasi mereka memang tinggi, tetapi mereka mengurangi suku bunga, tapi pertumbuhan ekonomi mereka juga naik. Nah, ini jadi pelajaran. Apa pelajarannya? Salah satunya adalah penyediaan logistik ya, yang pada akhirnya bisa mensiasati cost of living yang meningkat. Dan oleh karenanya sekali lagi kolaborasi ini menjadi sangat krusial. Kalau kita zoom in lagi ke level ASEAN, apa yang harus kita usahakan ya? Kita harus memetakan apa saja misalnya kekuatan Indonesia. Nah, itu kita bisa kemudian berkolaborasi dengan partner di ASEAN. Kemarin kita juga sebenarnya sudah menjadi pelajaran di tahun 2022 awal dan di akhir tahun 2021 ketika kita langka minyak goreng. Nah, ini kan suatu hal yang sebenarnya bisa diantisipasi kalau ada MOU misalnya secara bilateral saja misalnya dengan Malaysia. Ini sebenarnya bisa diantisipasi dari awal. Nah, oleh karenanya kalau belajar dari pengalaman ini, kita harus kemudian memperkuat gitu ya supply chain dari regional dan supply chain dari global untuk mensiasati potensi resiko dari rawan pangan tersebut, Mas David. Baik, Pak Fitra menarik. Pak Fitra, kita lanjutkan kembali hari ini tanggal 20 Januari 2022 Pak Fitra, dan tampaknya hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan dari kegiatan event ini sesuai dengan waktu setempat. Dari perkembangan yang ada, kemudian juga dari beberapa peserta yang ikut hadir dari sejumlah negara, bagaimana Anda melihat ini komitmen dari beberapa negara peserta tentunya, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dikatakan dinilai cukup berat di 2023 ini? Ya, saya rasa mereka pada akhirnya akan fokus pada pragmatisme. Pragmatismenya adalah menyelamatkan ekonomi negara masing-masing. Dan mereka juga sudah belajar bahwa ketika melakukan langkah-langkah yang over protectionist, justru menjadi masalah buat mereka ya. Setidaknya ini juga kita bisa melihat pelajaran selama pandemi. Di awal-awal mereka memang terlihat seakan-akan menjauhi globalisasi atau yang biasa disebut dalam World Economic Forum ini sebagai fragmentasi. Tapi di sisi yang lain ketika mereka membutuhkan input produksi, mereka justru semakin kemudian terlibat ya dalam terutama dengan negara-negara penyedia input produksi ya, negara ASEAN dan juga negara-negara Asia pada umumnya. Dan bahkan kalau kita lihat perkembangan di akhir tahun 2022 ini juga sudah cukup menjanjikan ya, melihat bagaimana di kuartal keempat itu Biden juga sudah melihat dan kemudian menginisiasi adanya IPEF ya, Indo-Pacific Economic Framework yang melibatkan negara-negara ASEAN dan Indo-Pasifik. Dan juga diikuti oleh inisiasi serupa oleh Jepang yang juga menginisiasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang melibatkan juga negara-negara Indo-Pasifik. Nah, perbedaan antara dua inisiasi ini adalah yang satu melibatkan China, yang satu enggak gitu. Nah, Amerika Serikat dengan IPEF-nya itu tidak melibatkan China, sementara Indo-Pacifiknya versi Jepang itu juga melibatkan China. Ini harus kita lihat
bahwa memang ada semacam perebutan wilayah dari sisi akses input produksi. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa oke, kalau begitu ASEAN menjadi semacam penghubung utama bagi negara-negara lain. ASEAN centrality itu sebagai narah hubung di antara negara-negara tersebut. Dan oleh karenanya saya masih bisa melihat bahwa ASEAN dalam hal ini, terutama tahun ini kita juga memegang chairmanship dari ASEAN, keketuaan ASEAN di bawah Pak Jokowi, ini akan sangat memainkan peranan penting, Mas David, untuk kemudian menjaga komitmen dari G20, post G20, menjaga komitmen dari juga World Economic Forum, ya. Dan saya rasa ini Indonesia dalam hal ini menjadi sangat krusial, ya, more or less gitu, Mas David. Baik, dengan perkembangan yang ada sampai sejauh ini, Pak Fitrah, bagaimana Anda melihat posisi Indonesia? Kalau kita kaitkan juga dengan perkembangan fundamental terkini, kemudian juga keterlibatan Indonesia dalam beberapa pertemuan yang dilakukan sebelumnya, ada G20 juga yang sudah seperti Anda sebutkan tadi, kemudian juga keikutan dari beberapa pertemuan lainnya. Posisi Indonesia dalam hal ini seperti apa? Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, posisi Indonesia sangat sentral dalam hal ini, dan ini tidak hanya sebagai gimmick, tapi memang betul-betul sentral, karena ketika kita di tahun ini memegang keketuaan ASEAN, dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ASEAN menjadi narah hubung utama buat negara-negara yang ingin berkongsi mendapatkan input produksi, akses input produksi, ini menjadi sangat krusial sekali. Dan beberapa contohnya, misalnya ketika kita melakukan upaya hilirisasi ya di nikel misalnya, itu kan sudah mendapatkan tuntutan dari Uni Eropa. Artinya sebenarnya dari sini mereka berharap bahwa input produksi itu tolong dong dibuka juga buat mereka gitu kan dalam konteks ini. Begitu juga dengan ketika kita melakukan hilirisasi bauksit, nah ini juga banyak negara-negara yang sudah cemas gitu ya, karena selama ini mereka mendapatkan input produksi itu dari Indonesia. Dan oleh karenanya saya rasa ini bagian dari instrumen kolaborasi global nantinya ke depan, dan kolaborasi regional yang mana focal point-nya adalah di Asia dan juga ASEAN. Dan oleh karenanya saya melihat bahwa posisi Indonesia dalam hal ini sangat sentral dan sangat strategis, apalagi mayoritas negara-negara di dunia ini sudah melihat bahwa Indonesia tidak berpihak, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi selalu di tengah. Dan oleh karenanya mereka nyaman gitu ya, ketika kemudian berkongsi dengan Indonesia. Dan oleh karenanya saya rasa Indonesia bisa memainkan peranan-peranan yang lebih strategis secara ekonomi dan politik internasional, begitu, Mas David. Baik, Pak Fitra, dengan posisi Indonesia yang cukup diuntungkan sebagai negara penghasil komoditas, begitu, beberapa negara tadi juga sebutkan juga sangat bergantung kepada Indonesia. Bagaimana Anda melihat ini supaya Indonesia memaksimalkan peran ini dan tentu saja memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia ke depannya? Ya, jadi keterhubungan itu adalah kata kuncinya. Ini saya tulis di buku saya Globalization, Productivity and Production Network in ASEAN. Dan oleh karenanya ketika kita bicara mengenai keterhubungan, makanya Indonesia dalam hal ini ketika melakukan hilirisasi, jadi kata kuncinya adalah kemudian lebih berpartisipasi dalam jaringan rantai produksi regional dan juga global. Nah, kita sudah melakukan beberapa kerjasama ekonomi dengan misalnya RCEP, ya, sepertiga output dunia ada di situ. Kita juga dengan Australia sudah ada Indonesia, Australia, SEPA. Dan saya rasa kuncinya ke depan adalah juga memperkuat dan mempertegas, bahkan memperbanyak ya perjanjian-perjanjian serupa, sehingga kita bisa lebih berpartisipasi dalam jaringan rantai produksi dan juga meningkatkan value dari produksi kita. Nah, oleh karenanya ini akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih sustainable, tidak lagi rapuh gitu ya. Karena kalau misalnya berdasarkan sumber daya mentah saja, ini akan membuat ekonomi kita di jangka panjang akan lebih rapuh. Tetapi ketika kita meningkatkan value dari produksi kita, itu pastinya akan membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih sustainable ke depan, Mas David. Artinya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil beberapa kebijakan tertentu seperti melarang untuk melakukan ekspor begitu, meskipun ditentang oleh beberapa negara lain, bahkan mendapatkan perlawanan, sepertinya ini juga sudah cukup tepat sampai sejauh ini, Pak Fitra. Saya rasa sangat tepat gitu ya, karena memang kita melihat bahwa Indonesia selama 2 dekade justru mengalami deindustrialisasi. Kenapa? Karena kita sangat tergantung pada windfall profit dari komoditas gitu ya. Ketika komoditas naik maka kita untung, tapi ketika jatuh kita tidak punya sumber daya. Nah, oleh karena kita harus menjaga lebih sustainable. Caranya bagaimana? Meningkatkan value-nya dari situ. Nah, sehingga bisa meningkatkan
porsi industri terhadap GDP. Nah ini yang kan kemudian membuat perekonomian kita menjadi lebih seimbang dan sustainable begitu Mas David. Baik, pemirsa, Indonesia menghadirkan berbagai potensi investasi dalam konsep Indonesia Pavilion di ajang World Economic Forum, di mana Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di hadapan ratusan pemimpin bisnis dan pejabat negara global menegaskan perekonomian Indonesia masih dalam tren positif. Dalam acara Indonesia Naik rangkaian gelaran World Economic Forum 2023 di Davos, Swiss, goyang poco-poco dan tarian tradisional meramaikan pavilion Indonesia. Di mana Indonesia Naik sudah menjadi acara tahunan di tengah gelaran WEF dan menjadi ajang untuk mempromosikan dan networking dengan komunitas bisnis global yang sedang berkumpul di Davos. Sembari mengenakan pakaian adat tradisional dari Kalimantan yang menjadi ikon melambangkan ibu kota negara baru Nusantara di Kalimantan, para tamu undangan yang mayoritas memimpin bisnis global untuk bisa melihat potensi bisnis dan investasi yang ada di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa perekonomian dan potensi investasi di Indonesia dalam kondisi sangat baik dan tumbuh positif. Indonesia doing fine, much better than before. COVID Indonesia, we manage very well. Economy also we manage very well. Dalam acara Indonesia Naik World Economic Forum Davos 2023 ini, para tamu yang hadir terdiri dari pelaku bisnis, tokoh ekonomi, pejabat negara dan peserta WEF dari berbagai negara. Berdiskusi tentang potensi investasi dan bisnis di Indonesia, serta mendalami tentang hilirisasi industri menjadi tema utama kehadiran Indonesia di Davos tahun ini. Dari Davos, Swiss, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Fitra Faisal selaku Direktur Eksekutif Next Policy. Pak Fitra, kita lanjutkan kembali dari tayangan yang baru saja kita tampilkan. Tampaknya pemerintah ini terus berupaya memberikan penjelasan, memberikan informasi kepada global kalau ekonomi kita dalam kondisi baik. Pemulihan sudah berlangsung begitu cepat begitu dan diharapkan ini dapat menarik dari beberapa investasi asing masuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya implikasi apa yang diharapkan ini Pak Fitra terkait dengan pelaksanaan ini terutama nanti dampaknya kepada pemerintahan maupun dari sisi dunia usaha ke depan? Yang kita harapkan sebenarnya adalah investasi bisa masuk gitu ya Mas David. Dengan segala kelimpahan input produksi tadi seharusnya membuat para negara-negara maju tadi yang berada di World Economic Forum berlomba-lomba untuk masuk ke Indonesia untuk melakukan investasi. Karena kita juga sudah menjelaskan di forum tersebut bahwa kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan hilirisasi. Artinya kita tidak bisa lagi metode-metode sebelumnya kita terapkan mengekspor mentah-mentah begitu kan. Dan oleh karenanya dalam hal ini adalah untuk menjaga koneksi dan keterhubungan global. Ya mereka kalau mau memanfaatkan input produksi kita harus masuk gitu kan ke Indonesia, dan itu sebenarnya pesannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Erlangga dan lain-lain di World Economic Forum. Dan kita juga harus melihat bahwa Indonesia ini pesannya gitu kan, itu kan memang tumbuhnya lumayan solid gitu ya. Jadi di tahun 2022 meskipun belum diumumkan tapi forecast-nya adalah sekitar 5,2% menurut forecast kami. Di tahun 2023 5,1% ya, meskipun target APBN itu 5,3% tapi ya 5,1% masih oke lah. Memang agak ada potensi pelambatan tapi masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Dan oleh karena ini seharusnya menjanjikan prospek yang positif ya buat mereka masuk ke Indonesia, berlomba-lomba masuk dalam konteks foreign direct investment, membangun dan membangun pusat produksinya gitu ya di Indonesia sebagai alternatif dari global hub dari China misalnya. Kan kita sebagai salah satu alternatif tersebut dan kita bisa mendapatkan limpahan investasi itu. Itu harapannya Mas David. Baik Pak Fitra, dengan menarik minat investor asing kemudian juga berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah terutama dalam forum ekonomi dunia ini. Kalau kita menilik lebih dalam terutama dari sisi nasional kita begitu, bagaimana kesiapan sampai sejauh ini ketika kita meminta atau mengundang investor asing untuk masuk ke Indonesia? Mungkin kita akan coba review hal-hal apa saja yang kita harus persiapkan dan mungkin hal-hal apa saja yang masih perlu diperbaiki sampai sejauh ini sehingga investor
tidak hanya melihat potensi kita, tapi juga nyaman dalam melakukan aktivitas di Indonesia? Ya, beberapa shovel ready project yang ready to invest itu kan salah satunya adalah IKN gitu ya. Dan kemarin ketika Perdana Menteri Malaysia hadir ke sini ya dalam kunjungannya, ini kita juga menawarkan itu dan Malaysia sangat tertarik ya untuk kemudian berkongsi ya melakukan investasi ke ibu kota negara yang baru ini. Dan tidak hanya Malaysia, tapi juga dunia ini sebenarnya banyak sekali ya, saya secara personal mendapatkan banyak notifikasi inquiry dari kedutaan-kedutaan besar di Eropa untuk masuk berinvestasi ke IKN tersebut. Jadi ini sebenarnya adalah shovel ready project yang bisa kita siapkan. Terus yang kedua dari sisi persiapan institusional, nah ini yang paling penting. Kemarin ya sebagai responnya adalah Perpu kita terbitkan begitu kan. Karena kalau menunggu kemarin ya ada semacam ketidakjelasan menunggu 2 tahun perbaikan dari pasca MK kemarin ketika undang-undang atau omnibus law ini kemarin diuji secara konstitusi. Tapi kemudian karena kita harus melihat potensi-potensi ini harus kemudian ditangkap segera. Momentumnya ini kan singkat gitu ya. Kalau nggak kita tangkap, maka yang lain yang bisa tangkap gitu. Karena salah satunya adalah penyiapan instrumen institusional yang melalui Perpu kemarin. Nah ini suatu hal yang sebenarnya bagian dari persiapan proses menangkap investasi masuk ke Indonesia, Mas David. Baik, Pak Fitra, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi untuk pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Fitra, sehat selalu Pak. Sama-sama Mas David, terima kasih. Baik, ada Bapak Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy, dan tadi kita juga membahas topik yang menarik, efektivitas Forum WF bagi ekonomi dunia.